Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Force Podcast RSUD Indramayu. Senang sekali saya Dr. Steven Saputro kembali menyamba Anda, Sobat RSUD Indramayu, di channel YouTube RSUD Indramayu. Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu bermoto, kesehatan Anda adalah tujuan kami. Dan sebagian besar pasien merupakan peserta BPJS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas bagaimana pelayanan RSUD Indramayu dan juga penjaminan BPJS kepada peserta ataupun pasien di RSUD Indramayu. Oleh karena kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni Direktur RSUD Indramayu, Dr. Deden Boni Koswara MM. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bapak Rahmat M. Britonga, selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Indramayu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak-Bapak, Dr. Deden? Alhamdulillah sehat semuanya. Dr. Stephen sehat ya? Alhamdulillah. Ini sudah lama sekali kita tidak podcast dan baru kali ini kembali podcast lagi, Dok. Oh, iya. Dan langsung datangkan tamu yang sangat istimewa. Iya. Direktur RSUD dan juga Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Indramayu. Oke, Dok. Sebelum kita membahas tentang inti permasalahan dan inti temanya, Dok, ada baiknya kita perkenalan dulu, Dok. Siap. Ya, kepada Dr. Deden, mangga dipersilakan, Dok. Ya, saya Dr. Deden Boni Koswara MM, selaku Direktur RSUD Indramayu sejak tahun 2022 ya. Saya dipercaya oleh Ibu Bupati untuk mengepali RSUD ini. Yang sebelumnya saya kepala dinas kesehatan, tanggal lahir mah nggak usah lah ya, nanti kelihatan tua. Tetap muda. Tetap muda ya. Saya generasi zilenial. Oke, masuk. Iya. Saya lulusan FKUGM dan kemudian punya istri 1, anak 4. Jangan dibalik ya, Dr. Stephen. Oh ya? iya. Nggak boleh. Iya. Oke, cukup ya. Terima kasih, Dr. Deden. Silakan pada Bapak Rahmat M. Britonga. Terima kasih. Salam kenal, Dok. Semuanya juga salam kenal. Perkenalkan, saya Rahmat Mulia Ritonga. Kebetulan saya dipercayakan oleh manajemen BPJS Kesehatan untuk menjadi kepala BPJS Kesehatan di Kabupaten Indramayu per April, semenjak habis Lebaran lah, Dok. Habis Lebaran itu jadinya kira-kira baru 2 bulan 3 bulanan kita di sini, dan alhamdulillah, syukurillah BPJS Indramayu ini kerjasamanya dengan Pemda, dengan rumah sakit, mudah-mudahan tetap berjalan lancar. Amin. Semua berharap berjalan lancar antara BPJS dan juga Faskes ya, Pak ya. Oke. Baik, kita akan memasuki tema permasalahan dan tema inti dari podcast kita pada hari ini. Saya ke Dr. Deden dulu, Dok. Iya. RSUD kita Indramayu ini memiliki visi dan misi dan juga tujuan, Dok. Betul. Pastinya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Betul. Maka bisa dijelaskan, Dok, visi misinya. Kalau visi misi sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan itu mengacu kepada visi misi dari pemerintah daerah, ya dalam ini pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Visi misi dari pemerintah Kabupaten Indramayu yaitu mewujudkan Indramayu bermartabat, ya, bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat. Okay. Kemudian untuk misinya Sabta Nata Mulia Jaya, atau ada 7 ya misi yang ada. Kemudian dari kami sendiri seiringan dengan visi misi yang ada, pada intinya kita sesuai dengan keinginan Ibu Bupati, Bu Hajanina itu menginginkan bahwa kita memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan intinya adalah yang tercepat ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan kelas, tidak membedakan ini pasien BPJS sama BPJS, semua kita layani dengan baik. Bahkan Ibu Bupati sendiri memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum mempunyai jaminan BPJS gitu. Tadi yang sampaikan di awal juga Dr. Stephen, betulnya bahwa kami sebenarnya 90% itu adalah peserta BPJS, dan ini kita sedang berproses ya Pak Rahmat, bahwa antara kami Pemda Kabupaten Indramayu dengan RSUD itu dan dengan BPJS itu menginginkan untuk mengejar UHC ya. Okay. Jadi nanti diharapkan tidak ada lagi penjaminan yang di luar BPJS, semua sudah tercover yang dibiayai oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Ini terobosan yang luar biasa ya dari suatu pemerintah, dalam ini di bawah kepemimpinan beliau ya itu. Alhamdulillah, luar biasa. Yeah. Lalu pelayanan apa saja yang diberikan ataupun yang disediakan oleh RSUD Indramayu, Dok? Ya, jadi untuk di kami
kita sudah mempunyai dokter-dokter spesialis yang cukup lengkap ya dan kompeten di bidangnya. Kalau untuk dirawat jalan sendiri atau di poli kita ada 22 ya. Dan kemudian rawat inap juga kita punya 20 kamar totalnya. Dan ini juga kita dilengkapi dengan peralatan kesehatan yang sudah canggih ya. Kita mempunyai CR, mempunyai juga laparoskopi, juga mempunyai alat-alat penunjang diagnostik yang juga standarnya sudah standar Kementerian Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi berarti rumah sakit ini tipe B. Tipe B, betul. Bahkan kita untuk medical care-nya sendiri kita sudah medical check-up sendiri kita sudah kerjasama dengan Kemenaker yang sudah diakui Kemenaker. Jadi kalau di luar kita bisa untuk Taiwan, Korea dan segala macam gitu kita yang tersertifikasi gitu. Oke, wow, luar biasa sekali ya Indramayu ya. Ini saya juga baru tahu soalnya ada segininya ya. Oke, saya ke Pak Rahmat dulu. Siap. Tadi berkaitan dengan pelayanan di rumah sakit BPJS sebagai penjamin. Betul. Lalu kan seperti kita ketahui bersama bahwasanya ada peraturan terbaru per 1 Juni 2024. Ya. Apakah perbedaan antara peraturan lama dan peraturan baru, Pak? Sebetulnya bukan terlalu baru juga sebetulnya itu. Sebetulnya peraturan itu sudah lama untuk masalah terkait APS atas permintaan sendiri, Dok. Ya, jadi banyak peserta itu menginap atau rawat jalan di rumah sakit tanpa sesuai dengan tanpa prosedur dan ketentuan yang berlaku. Harusnya kan kalau dari pasien atau masyarakat yang berobat ke rumah sakit, apalagi rumah sakit tipe B, harusnya dia ke Paskes dulu tingkat pertama. Dari Paskes tingkat pertama jika tidak memang bisa ditangani, pasti dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Nah, daripada itu kebanyakan memang masyarakat karena merasa sudah dalam tanda kutip merasa memang penyakitnya lama, jadi sudah biasa, takutnya mereka langsung ujuk-ujuk ke rumah sakit tanpa prosedur seperti itu. Itu yang membuat kita harusnya APS itu tidak bisa, atau mereka memaksa puskesmas untuk membuat rujukan. Nah, itu yang sebetulnya tidak diakomodir oleh ketentuan kita, karena memang ketentuan dari Perpres terbarunya juga yang lama tahun 2000, Perpres 82 itu menyebutkan memang untuk pasien bisa ditangani itu harus memang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Jadinya kalau Contohnya seperti apa, Pak? ya seperti itu, kalau mau berobat untuk rawat jalan atau rawat inap itu harusnya ke Paskes tingkat pertama dulu, berobat dulu di sana. Nanti kalau memang puskesmasnya tidak bisa menangani, butuh lebih spesialistik lagi, pelayanan lebih spesialistik, itu pasti dirujuk ke rumah sakit. Nggak bisa langsung pasiennya langsung ke rumah sakit, kecuali untuk gawat darurat, seperti itu sih. Pengalaman saya sebagai dokter ya, tidak di klinik, di rumah sakit ataupun puskesmas, ketika pasien datang ke FKTP untuk meminta rujukan, oke, kalau memang misalkan kondisinya memang butuh pelayanan spesialis, pasti akan kami buatkan. Betul. Dan sebagian besar juga masyarakat sepertinya sudah paham juga, dok. Iya, harusnya sudah mengerti. Seperti itu, gitu kan. Betul. Hanya saja yang menjadi yang saya tanyakan tadi ya, perbedaan yang antara yang lama dengan yang baru itu, Pak. Sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali yang secara signifikan, tidak ada. Cuma untuk yang pertambahannya lagi, karena memang kita awalnya ingin menerapkan, cuma karena banyak resistensi dari masyarakat, akhirnya kita pending dulu terkait masalah untuk APS untuk pulang paksa. Contohnya seperti apa pulang paksa? Masyarakat yang menginap rawat inap di rumah sakit. Ini kebetulan misalkan contoh yang paling ini aja lah. Ini nanti hari Senin Idul Adha. Oh iya. Okay. Jadinya mereka masih sakit nih karena pengen lebarannya di rumah. Jadi pulang. Minta pulang paksa dalam tanda kutip. Ya, minta pulang ke rumah, nanti habis itu masuk lagi. Itu kan dari sisi kita, karena satu pelayanannya satu periode untuk pembayarannya, itu jelas-jelas dianggap sebagai pulang paksa. Berarti pulang paksa berarti tidak akan dijamin oleh BPJS? Karena tidak sesuai ketentuan dan prosedur kan, Pak. Iya. Tapi bukankah itu melanggar hak pasien untuk otonomi untuk bisa... Kalaupun dia tetap pulang, kan sebetulnya ada info consent ya, Dok ya? Harusnya di setiap rumah sakit kalau dia mau menginap atau apa, harusnya ada info consent menyatakan memang dia bersedia seperti itu. Kalau itu haknya dia untuk pulang sebetulnya. Cuma untuk penjaminannya,
menjadinya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau prosedur, jadinya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Karena memang tidak sesuai. Harusnya memang sesuai ketentuan, ya dia harusnya sampai selesai dulu, sembuh, dinyatakan oleh dokter DPJP-nya, baru bisa pulang seperti itu. Jangan yang baru bisa dijamin oleh BPJS. Jangan pulang paksa seperti itu, karena ya seperti contohnya itu tadi lah. Kalau dia mau pulang atau misalnya mau tahun baruan dulu, pulang dulu seperti itu. Ya seperti itulah. Kasus-kasus seperti itu, kasuistik itu banyak juga terjadi di rumah sakit. Jadi paham ya, Sobat RSUD, bagaimana kalau Anda memaksakan diri untuk pulang untuk Idul Adha dan sebagainya. Padahal belum selesai pengobatannya. Padahal belum sembuh kan, Belum sembuh. itu yang kasihan. Jadinya rumah sakitnya akan rugi sebetulnya, karena nanti pas pulang lagi mau pasien yang jatuh sakit lagi pada hari yang sama, itu dianggap satu periode penyakit, jadinya pembayarannya untuk yang pertama klaim dan keduanya itu nggak bisa dijamin oleh BPJS. Oke, kalau itu kan kasus rawat inap Pak ya. Kalau misalkan di IGD, yang saya sebagai dokter umum ya di IGD, kalau misalkan ada pasien yang datang dengan kondisi-kondisi yang kalau saya baca di Perpres yang terbaru itu tidak termasuk dan tidak diindikasikan rawat inap atau diindikasi rawat inap, tetapi pasien ingin pulang. Apakah itu? Kalau itu untuk penanganan penjaminan gawat daruratnya sebetulnya diserahkan kepada rumah sakit. Kalau memang betul-betul gawat darurat, itu memang bisa dijamin oleh BPJS. Terusnya dia disuruh untuk disarankan misalnya untuk menginap, dia menolak karena berbagai alasan lah, mungkin butuh dulu konsultasi segala macam, ya banyak alasannya lah. Itu tetap rawat jalannya kita jamin. Untuk di IGD-nya tetap kita jamin. Ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya Pak ya. Kalau IGD kan bisa diambil misalnya dari dokter ya. Kenapa dia betul-betul memang gawat darurat atau gimana, itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Lalu pasien apa saja yang sebetulnya bisa dilayani di gawat darurat yang supaya bisa dijamin oleh BPJS? Kalau pasien apa saja sebetulnya yang gawat darurat sih Dok. Kalau di Perpres saya nggak hafal ya. Perpres 82 itu disebutkan itu di pasal 63 ini pelayanan dalam keadaan gawat darurat. Ini disebutin aja Pak ya. Pasal nanti Perpres 82 tahun 2018 pasalnya 63 itu dinyatakan ayat 1-nya, peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan, baik yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ayat 2-nya, kriteria gawat daruratnya itu bisa A, mengancam nyawa. Mengancam nyawa, Iya. Sobat RSUD. Membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan. Membahayakan diri, orang lain atau lingkungan. Iya. Oke. B, adanya gangguan jalan nafas, pernapasan, Jalan nafas dan sirkulasi. dan sirkulasi. Iya. Yang C-nya ada penurunan kesadaran. Yang D-nya itu adanya gangguan hemodinamik dan atau E-nya memerlukan tindakan segera. Oke, itu yang dijamin oleh BPJS. Iya, itu kode klasifikasi untuk kegawat daruratnya. Jadi sebetulnya nanti yang berhak menentukan itu sebetulnya dokter yang waktu di IGD-nya Dok. Dia bisa menentukannya betul-betulkah memang butuh gawat darurat seperti yang dinyatakan di Perpres ini. Berarti kalau tidak termasuk gawat darurat, misalkan ada masyarakat yang memang awam dan tidak mengerti kondisi kesehatan, misalkan diare tiba-tiba datang ke UGD. Kan kalau diare juga kan kita juga mesti ngeliat juga kan Dok. Itu kan tergantung dari ininya juga, dokternya misalnya. Maksud saya ketika ada pasien-pasien yang menurut mereka itu membahayakan itu, tapi menurut penilaian dokter ini biasa-biasa saja. Iya, Apakah itu pun dijamin oleh BPJS? Harusnya kalau dari sisi kita yang berhak menentukan sebetulnya kan dari dokter ya. Yang kalau gawat darurat masyarakat umum dengan dokter kan beda Dok. Betul. Ya jelas beda. Dokter bisa yang punya pengetahuan, sekolahnya sudah susah-susah lah dalam tanda kutip ya Dok ya. Ternyata Memang dinyatakan ke dokternya ini bukan gawat darurat, ya memang tidak dijamin oleh. tidak dijamin oleh BPJS. Iya, karena memang bukan gawat darurat. Dia harusnya sesuai prosedur ke klinik atau ke puskesmas terdekat, bisa untuk berobat di situ dan bisa ditangani di situ harusnya. Oke, berarti diarahkan ke fase Puskesmas, pertama, iya. puskesmas atau klinik. Iya, kalau ditangani tetap bisa Dok misalnya, kan seakan-akan nanti rumah sakit menolak. itu kan Tetap ditangani tapi konsekuensinya ya tetap itu jadi pasien umum.
pasien umum. Iya, jadinya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kadang-kadang membuat Iya. konflik di masyarakat sendiri. Tudingnya RSUD ataupun rumah sakit Vaskes yang ini tidak mau melayani, itu saya peserta BPJS tanpa mesti bayar. Ya, Kan seperti itu. betul, Dok. Itu mestinya bisa diedukasi juga ya dokternya dengan masyarakat, karena memang kalau dari sisi kesehatan yang lebih mengetahui kesehatan itu tentunya dokter ya, bukan masyarakat. Walaupun masyarakat tahu sebetulnya, cuma dari sisi medisnya jelas-jelas dokter yang punya kompetensi, dokter yang punya sudah disertifikasi malah semuanya. Jadinya memang berhak menentukan Pastinya dia kan gawat darurat. perlu sosialisasi kepada masyarakat hal seperti itu. Sejauh mana sosialisasi tentang hal ini, Pak? Sosialisasi tentunya kita banyak, Dok, ya, sudah termasuk dalam hal ini di podcast ini. Kita juga ada BPJS keliling, itu juga bisa tiap ke desa, itu setiap hari Selasa atau hari Kamis kadang-kadang, Dok, karena tergantung dari jadwal teman-teman juga di rumah sakit. Tentunya ada BPJS online. Kita rencana itu, Dok, mau nanti desa yang jauh-jauh di ujung-ujung misalnya di Indramayu, kita bisa, kalau di setahu saya kelurahan atau desa sudah online ya, sudah ada internet. Nah, itu bisa kita via Zoom, nanti kita kejanjian dulu dengan desa terkait kapan waktunya, nanti masyarakat yang mau datang mau kumpul kita bisa via Zoom nanti di situ. Berarti pada intinya pasien yang tidak termasuk kategori gawat darurat ketika datang ke UGD tidak dijamin oleh BPJS. Betul, ya. Oke. Ya, kadang-kadang yang bikin repot kita juga nih menjelaskan bagaimana pada masyarakat, ya Dokter Deden ya. Iya betul. Kita mengerti, Dok, karena memang ya itu tadi masyarakat bilangnya kita sudah gawat darurat merasa ini, cuma kan itu Anak kan panas dikit langsung iya, UGD. kita ngerti sekali, sakit gigi aja masuk UGD kan gitu, Dok. Sakit perut dikit langsung masuk UGD, nggak di BPJS, gigi bla gininya. Nanti pengaduan nantinya. Iya, pengaduan. Ya ujung-ujungnya memang. Tapi memang kalau di Perpresnya disebutkan seperti itu ya kita mau ngawut. Ya walaupun dari sisi kemanusiaan juga ada ya, Dok, ya. Harusnya tetap diedukasi, nggak bisa kita langsung tolak. Wah, nggak bisa ini. Ya pasti dokternya lebih tahu lah itu. Biasanya dokternya bisa menangani Tetap dulu. dapat bisa dilayani, hanya saja menggunakan. Untuk penjaminannya ke BPJS itu tidak bisa karena memang harusnya umum. Oke, siap. Oke, berbicara mengenai pengaduan, Dokter Deden. Iya. Bagaimana prosedur pengaduan kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin tidak dirasa nyaman bagi pasien ataupun masyarakat ketika di RS Indramayu, bagaimana pengaduan kepada manajemen? Iya. Nah, ini suatu hal yang bagus ya tadi. Memang di case-case yang tadi disebutkan, yang terjadi, yang tadi kemudian dijawab oleh Pak Rahmat selaku Kepala BPJS, itu biasanya akan dihadapi oleh teman-teman di nakes terutama yang depan. Nah, kemudian tadi eksesnya kan ke pengaduan nih. Betul. Gitu ya. Kalau di pengaduan itu kan ada bisa pengaduan ke internal, dalam ini ke rumah sakit, dan juga ke eksternal. Nah, saya berbicara di internal rumah sakit ya. Kalau internal rumah sakit itu ada dua ya, Dok ya. Kita kita tidak anti kritik justru ya. Kita justru untuk mengembangkan suatu layanan, suatu mengembangkan suatu gagasan atau inovasi yang akan kita buat itu justru dari saran atau kritik yang dari luar. Nah, kita sudah mempunyai tim humas sendiri, gitu ya. Ini teman-teman humas sendiri ya termasuk adalah yang menggagas terkait inovasi podcast dan segala macam. Yang pertama adalah melalui langsung. Jadi si masyarakat ini manakala nanti ada aduan, ada pelayanan yang tidak sesuai, itu manakala misalnya dirawat inap, itu bisa mengajukan langsung. Di situ kami kepala ruangan akan memfasilitasi tersebut. Nah, kemudian nanti dari kepala ruangan akan melaporkan ke tim humas, dan kemudian nanti akan kita adukan edukasi gitu, apa sih permasalahannya gitu ya, konsultasi nanti sampai memberikan solusi yang terbaik. Nah, kemudian kalau misalnya dilayani di poli rawat jalan, itu kami sudah membuka di depan langsung ya. Jadi sudah ada tersedia, teman-teman sudah ready. Kalau misalnya ada hal-hal yang bisa dibantu, maka akan dibantu diselesaikan saat itu juga gitu. Jadi tidak sampai masyarakat itu keluar dari rumah sakit itu malah tidak mendapatkan solusi apapun gitu. Bahkan nanti kalau misalnya dibutuhkan, oh ini problemnya apa sih? Problemnya itu
apakah memang di kami selaku penyedia layanan atau problemnya itu di di penjaminan. Misalnya begini, ada misalnya si pasien datang ke sini, tiba-tiba ternyata dia mohon maaf dengan kebijakan di pemerintah pusat ya Pak ya, ada PBI yang dihapus gitu kan. Nah ternyata tadinya dia udah biasa berobat tuh Dr. Stephen, ternyata sekarang di PBI itu ada atau disebut juga penerima bantuan iuran yang dibayar oleh APBN, ternyata dia sudah dihapus di SIK-NG-nya oleh pemerintah pusat, tidak dibiayai lagi ya. Tiba-tiba dia tidak bisa berobat, itu kan penjaminan. Nah, kami sudah ada timnya dan tim PIPP bersama dengan BPJS kita nanti akan sampaikan gitu. Nah, ini yang yang kita buat. Yang kemudian yang kedua adalah terkait pengaduan yang tidak langsung. Pengaduan tidak langsung, kami membuka nomor layanan khusus WA pengaduan. Jadi kita juga judulnya juga WA pengaduan khusus. Ya. Jadi judulnya bukan WA yang lain gitu. Kita siapkan nomor khusus, nomor WA supaya masyarakat itu justru tanda petik untuk berani mengutarakan gitu. Apa sih yang menjadi pertanyaan mereka, kritik mereka, saran mereka gitu. Apa sih tentang layanan kami yang masih memang belum sesuai gitu ya. Pengaduan apa bisa pengaduan itu ya kadang-kadang pengaduannya sifatnya lucu gitu, ada yang nanyakan baterai gitu, kalau baterai ini saya habis pakai baterai apa ya gitu kan. Kemarin ada yang nanyain baterai ADB alat bantu dengar. Nah yang ini lagi ada Dok, justru ada yang itu ada yang tagihan pinjol. Malah ngaduin suaminya. Aduh, Dok, suami saya nggak pulang-pulang, rumah tangga dirujuk rumah sakit. Luar biasa. Ada yang masyarakat itu yang menanyakan kayak kemarin pada saat Lebaran ada kecelakaan, betul tidak gitu kan. Ini sebenarnya bagus juga karena kan masyarakat itu supaya jangan tertipu juga kan, ada yang telepon-telepon yang tidak bertanggung jawab kan. Nah ini kita melalui WA pengaduan itu kita selesaikan. WA pengaduan itu langsung terkonek dengan kami. Saya selaku direktur dan teman-teman di manajemen. Jadi nanti kami arahkan siapa yang misalnya pengaduan di ruang tertentu, nanti kami tanyakan, kita telusuri dulu dan kemudian nanti kita sampaikan. Nanti kita bahkan kalau misalnya tidak selesai di WA tersebut, kami meminta izin, meminta orang tersebut keluarganya itu untuk hadir atau kami yang akan mendatangi manakala misalnya ada problem-problem yang lain. Nah ini supaya tidak terjadi miskomunikasi gitu kan. Selain situ juga bisa melalui IG kami di situ, banyak juga DM yang masuk, kemudian dari Facebook, kemudian juga ada website dan kemudian juga kita melalui Google Review ya. Di situ banyak masukan yang di Google Review. Cuman memang kalau di Google Review ini agak sulit kami menindaklanjutinya. Begitu kami sampaikan jawaban kami dan kami minta untuk perinciannya, mereka agak sulit untuk menjelaskan. Bahkan tidak sebagian besar malah ya, itu mereka tidak memberikan lagi alasan-alasannya. Okay. Tapi kalau di pengaduan melalui WA justru itu yang kami tunggu ya. Nah itu, mohon dicatat nih nomor pengaduannya 0811 kemudian 2124 440. Ini ada di bawah ini ya? Nanti tinggal di teman-teman lihat di ini ya. Jadi intinya kita siap justru dengan apa sih pengaduan dari masyarakat. Kita tidak anti kritik, kita terima saran apapun itu, mau yang terpedas apapun. Tapi mohon maaf sekali lagi kami masih tetap berproses. Pasti ada hal-hal yang masih kami kurang baik dan kami menuju baik itu adalah atas masukan dan saran justru dari orang-orang luar. Begitu Dr. Stephen ya. Kritik itu membangun. Yes. Dan kita tidak dikritik. Betul. Tapi yang kritiknya jangan yang pakai bahasa-bahasa yang ini juga ya. Sobat ya. Oke. Kadang-kadang mungkin ada konflik-konflik akibat ini Dok ya. Miskomunikasi antara mungkin nakesnya, perawatnya yang mungkin dirasa tidak menyenangkan bagi bagi pasien. Iya. Seperti itu. Kalau orang mau jutek padahal mungkin subjektif yang seperti itu.
ada kasus banyak ya itu dok. Kadang-kadang dia juga kan capek, nakesnya sudah kerja berapa lama di rumah sakit, berapa jam, tiba-tiba ada pasien ya mungkin juga banyak ininya sih ya. Saya Harusnya mengerti. Mohon dimengerti sekali. Kami juga kadang-kadang dok di pelayanan di kantor pun begitu. Teman-teman sudah dari pagi sampai sore itu kerja untuk melayani peserta yang datang ke kantor, itu bisa sampai 140 orang dalam satu hari, cuma dengan tangannya sama 3 orang gitu dok. Ya kami ngerti lah kalau tiba-tiba teman-teman mukanya langsung gini, apa ini. Tapi ya mohon dimaklumi lah kalau sudah sore atau apa ya, karena memang ya kami juga manusia Pak. Iya betul. Ya, ada lelahnya dan capeknya. Walaupun dipaksakan tersenyum ya, tapi kalau hatinya sakit susah juga ya dok. Curhatan atau apa nih? Paling sering itu betul sih miskomunikasi ya dok. Karena kadang-kadang juga kalau kejadiannya yang paling sering lagi di rumah sakit itu misalnya si keluarga itu menanyakan kondisi pasien. Sekarang yang jaga saya misalnya nanyain ke dokter Stephen, dok ini ibu saya gimana ya gitu. Dokter Stephen udah jelasin nih. Siangnya itu saya pulang tuh. Nah Pak Rahmat yang jaga si pasien ini. Pak Rahmat yang nanya, dokter Stephen jelasin lagi. Nanya lagi orang ketiga yang beda ini lagi, sama lagi kan dokter Stephen lama-lama juga. Wah, kenapa sih kok bukan saya atau dokter Pak Rahmat yang jelasin ke ini sih gitu kan gitu. Ini kok malah nanya yang sama gitu. Ini kadang-kadang yang ya gimana juga aduh gedek juga gitu. Cuman ya memang kita betul, cuman memang kita sebagai sebagai pelayanan masyarakat ya. Ini memang seharusnya sih memang memberikan suatu yang baik lah komunikasinya, dan ini termasuk di standar akreditasi kami itu komunikasi efektif ya. Cuman kami sudah diberikan pemahaman-pemahaman, teman-teman juga sudah dilatih tentang komunikasi efektif ini. Mungkin tapi memang beberapa ada yang miss. Nah, itulah fungsinya tim kami, tim humas ini sebagai menjembatani antara apa sih yang menjadi terjadinya miskomunikasi tersebut gitu. Dan tidak hanya di nakes saja, memang paling banyak case-nya di nakes 70-80%. Tapi di yang lain misalnya parkir dan sebagainya macam juga memang ada gitu. Oke, berkaitan dengan parkir dong. Waduh, langsung. Karena sering parkir nih. Soalnya banyak yang selentingan ke telinga saya itu masalah parkir. Aduannya adalah langsung ke direkturnya nih. Iya. Perihal parkir dan mekanisme di dalamnya. Aduan terkait tarif parkir tidak sesuai dan juga tidak memberikan struk. Bagaimana solusinya, Dok? Iya, terima kasih. Nah ini pasti ya. Jadi parkir sendiri kami ini memang karena kami di dalam rumah sakit ini adalah teman-teman manajemen ini menginginkan suatu hal yang baik gitu ya, suatu hal yang memang terstruktur, organisasinya baik. Makanya sebenarnya kami ini memberikan untuk parkir ini kami melakukan beauty contest yang waktu itu didampingi oleh kejaksaan juga ya. Itu dengan provider yang memang penyedia jasa parkir yang memang sudah terpercaya ya. Supaya apa? Supaya mereka lebih profesional, karena kami terbatas ya. Mengelola parkir itu yang baik bagaimana sih gitu. Pengelolaannya bagaimana. Nah, kemudian dari hasil beauty contest itu keluarlah PT Hopen yang ditunjuk ya. Okay. Nah, kami melihat dari sisi-sisi yang memang dari ketersediaan struktur, organisasi, kemampuan dan segala macam memang mumpuni. Nah, di situ kami minta juga digitalisasi sudah dipakai, kemudian juga CCTV semua dipasang oleh pengawas parkir, dan juga untuk sarana prasarana juga disiapkan, dan kami juga untuk keterbukaan juga kita sekarang pakai tapping ya. Nah, ke depan kami menginginkan ini sedikit kami semua cashless. Okay. Ya, tapi sekarang masyarakat masih belum tersosialisasikan dengan baik. Kami masih menerima cash ya, tunai. Tapi nanti ke depan sama sekali pokoknya harus cashless. Supaya itu tadi menghindari nggak ada struknya, pembayarannya melebihi tarif dan segala macamnya. Nah, untuk tarifnya sendiri itu untuk motor itu 2.000 untuk awal ya masuk itu 2.000, kemudian 1 jam berikutnya itu adalah 1.000 dan maksimal ada 5.000.
Per hari dok? Per hari. Nah, kemudian untuk mobil itu 3.000. Selanjutnya ada 2.000. Nah, maksimal itu 10.000. Nah, bagi yang di keluarganya dirawat, itu ada privilege sebenarnya. Bisa melaporkan supaya, oh saya kok bulak-balik, wah bisa nyampe 50.000, 100.000, 200.000, asumsi ya. Asumsi, padahal itu tadi, kalau misalnya dia ada penunggu parkir, maka dia lapor ke ada tempat itunya sudah ditulis di situ untuk melaporkan bahwa saya adalah penunggu parkir, nomor sekian dicantumkan, karena kita juga harus menjaga. Ya kan, jangan sampai nanti si kartu ini dipakai oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, nanti ngambil motor atau mobilnya orang lain juga kan, nah gitu, supaya itu sih intinya. Jadi kami insya Allah dari manajemen ini memproteksi dengan baik terkait parkir ini. Jikalau ada aduan tentang parkir dan ini, mohon disertakan karcis parkirnya, kemudian jam parkirnya, atau kalau bisa petugasnya, karena kami petugasnya udah ada name tag-nya. Nanti di situ kami akan berkoordinasi dengan providernya, dan kemudian beberapa itu ada kita evaluasi dan juga diberhentikan ya, supaya kita teguran dulu 1, 2, kemudian masih dari pihak mereka sendiri, mereka bisa juga diberhentikan. Dan kami juga untuk yang dari pengunjung yang mau speak up gitu ya, bahwa saya dikenakan tarif sekian dan sekian, kemudian mereka memberikan bukti dengan konkretnya gitu ya, di WA kami ini mereka juga mau nyampaikan, itu bahkan kami kasih gift. Gitu, kami temuin gitu. Alhamdulillah kemarin juga kami juga sempat posting juga di IG kami, ada saudari kita pengunjung pasien dan kemudian dirugikan ya, tanda petik oleh oknum. Itu kita selesaikan, dan pengunjung tersebut mau tuh bawa tanggal sekian, buktinya juga ini ada, dan ternyata memang pas dicek ada yang diitukan oleh oknum kami gitu. Jadi akhirnya kita selesaikan dan kita temu dan kita kasih gift, dan kami kasihkan permohonan maaf dari tim humas kami gitu. Luar biasa sekali. Kalau ngadu malah dikasih duit ya dok? Jangan ngadu terus nanti. Kasih gift, yang nanti kasih giftnya. Saya masalah parkir ini dibuat podcast sendiri loh. Iya. Ada di video yang lain sebelumnya. Ya, itu akan lebih jelas karena di situ ada providernya langsung yang berbicara kan. Betul. Gitu. Iya. Oke. Clear ya masalah parkir, jangan ngadu lagi masalah yang aneh-aneh ya. Kecuali memang kalau ada hal-hal yang memang perlu diadukan. Betul. Seperti itu. Oke. Wah, kita sudah lama berbincang-bincang ya. Ternyata luar biasa sekali. Nggak kerasa kalau berbincang mengenai pelayanan dan sebagainya, apalagi yang bertanya BPJS. Oke, saya ke Pak Rahmat lagi, Pak. Ada sebuah kasus misalkan begini, Pak. Ketika ada pasien-pasien yang datang ke rumah sakit, gitu kan, dan memang dia diagnosis penyakit A, gitu kan. Tapi apakah semua diagnosis itu harus dirawat di rumah sakit, Pak? Enggak lah, kan kalau itu tergantung dari kebutuhan atau anamnesanya dokternya ya. Kalau memang dibutuhkan harus dirawat ya harusnya sesuai indikasi medisnya, harus dirawat ya dirawat. Apakah ada pengembalian atau misalkan diarahkan ke dirawat di fase pertama di FKTP, Pak? Oh, kalau itu sebetulnya mungkin maksudnya ada 144 Permenkes nomor 5 ya kalau nggak salah, itu disebutin ada 144 diagnosa yang sebetulnya bisa ditangani sama puskesmas atau klinik di tingkat pertama. Harusnya perawat inap itu, Pak? Nggak, termasuk perawat inap juga rawat jalan. Kalau memang bisa ditangani di sana, sebetulnya harusnya bisa diselesaikan di FKTP. Cuma kalau memang ada kasus tertentu, ya seperti itu. Indikasi medisnya memang butuh spesialistik, butuh lagi misalnya rep yang lebih canggih lagi, mesti dirujuk dan menginap di rumah sakit, ya nggak masalah. Sesuai indikasi medis kalau di kami. Sesuai indikasi medis? Iya. Berarti kalau misalkan tidak ada yang ketika, penyakit ini mestinya Bu, nggak usah di rumah sakit nih, di FKTP saja yang dirawat inapnya, atau di puskesmas yang buka 24 jam yang ada rawat inapnya. Sebetulnya bisa disarankan seperti itu, Dok. Harusnya bisa dia menginap di puskesmasnya. Cuma kadang-kadang karena keterbatasan juga, misalnya butuh, ya itu tadi indikasi medisnya aja, Dok. Kita kayak memang betul-betul indikasi medisnya butuh di rumah sakit, menginap di rumah sakit, ya
mau nggak mau tetap dilayani harusnya kan, nggak mungkin kita tolak itu pasiennya seperti itu. Dan pasti kita jamin kalau sesuai indikasi medis, sesuai prosedur pasti kita jamin. Nggak ada kita misalnya harus, kita pun penerapan 144 diagnosa juga kan kita melihat kompetensi dokternya, sarana prasarana di puskesmasnya juga seperti apa. Harusnya walaupun itu kan sebetulnya sudah lama diimplementasikan, harusnya sudah bisa lah tuh sarana prasarananya bisa dipenuhi oleh puskesmasnya. Kompetensi dokternya juga sudah bisa termenuhi. Jadi sebetulnya 144 diagnosa itu yang 144 diagnosa itu bisa sebetulnya ditangani. Cuma kalau memang ya itu tadi indikasi medis kita terbuka kok, kalau indikasi medis betul-betul harus ke rumah sakit ya. Harusnya tetap dijamin oleh kita. Oke. Pertanyaan klasik selanjutnya adalah apakah ada pembedaan antara pelayanan pasien BPJS dan juga pasien yang non BPJS, Pak? Nah, itu harusnya rumah sakit yang benar. Karena dari sisi kami sebetulnya tidak ada. Pastinya rumah sakit pasti bilang tidak ada. Karena memang bukan gratis itu semuanya. Tetap dibayar. Walaupun PBI merasa masyarakat berangnya gratis, tapi itu ditanggung sama pemerintah. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Ya, kalau termasuk di kita ini kebetulan Kabupaten Indramayu sudah bekerja sama dengan kita untuk masyarakat yang tidak tertangani sama PBI pusat, pemerintah pusat, di cover oleh pemerintah daerah. Dalam ini pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Itu sudah cukup banyak, sudah lama kita kerjasamanya, Dok ya. Lalu bagaimana Dr. Deden menanggapi adanya asumsi bahwasanya ada pembedaan antara pelayanan BPJS dan non BPJS? Ya, kalau itu mungkin kadang kami lihat ya, kalau kami lihat dari Google review, kemudian juga dari aduan-aduan yang masuk itu, kadang-kadang aduan-aduan yang lama ya, karena terus terang di kami di RSUD sendiri untuk kasus umum itu hanya 5%, Dr. Stefan. Sudah 90%. Jadi 90% itu pasien BPJS, 5% itu pasien Jamkesda, itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, kalau 5% ini pasien umum. Jadi kalau sangat kontradiktif sekali kalau kita membedakan ya, karena justru pelanggan kita ya, pelanggan RSUD sendiri adalah pasien-pasien BPJS. Justru yang paling sekarang itu paling banyak itu bukan perbedaan antara case-nya BPJS dan non BPJS, tapi yang case-nya ini adalah penjaminannya. Penjaminannya karena kadang-kadang ini mungkin sosialisasi ya Pak, yang masih belum mohon maaf sampai level yang bawah gitu, karena kan paling banyak itu di Indramayu itu 57% sampai 58% yang punya yang masuk sebagai peserta JKN adalah justru yang dibiayai oleh PBI, oleh pemerintah pusat APBN atau PBPU Pemda, artinya yang dibiayai oleh pemerintah daerah PBD Pemda. Ini yang justru adalah yang pelanggan yang terbanyak justru yang di kelas 3 ini yang memakai pelayanan BPJS. Nah, ini yang akhirnya sosialisasi mereka tidak sampai gitu. Bahkan banyak kasus yang masyarakat justru yang memang dia harusnya betul-betul dirujuk. Mereka takut karena apa? Mereka belum dapat kartu. Padahal sekarang itu kan nggak punya kartu, nggak perlu kartu, kan cukup pakai KTP saja. Datang ke rumah sakit juga cukup lihat nik, udah kami baca. Nah ini, mudah ya. Iya, bahkan mereka nih akhirnya pakai SKTM begitu masuk ke sini, oh mereka punya BPJS gitu. Dan ini yang memang itu yang paling mudah. Jadi mereka sendiri belum paham apakah saya peserta BPJS atau bukan. Jangankan mereka tahu bahwa mereka ini peserta atau bukan, gitu kan? Harus tahu untuk saya bahwa saya sebagai peserta BPJS mendapatnya ini. Itu mereka masih belum paham gitu. Oke. Yang tahu bahwa dia peserta BPJS mereka belum tahu, padahal punya. Nah, betul. Tidak mengetahui bahwasanya dia punya. Yes, betul. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya dia mau ngecek itu sebenarnya mudah sekali datang ke puskesmas terdekat atau ke FKTP yang bekerja sama dalam hal ini klinik ya, atau dokter praktik mandiri yang bekerja dengan BPJS itu bisa dicek. Gitu, apakah saya punya BPJS atau enggak walaupun belum punya kartu. Ini yang jadi suatu hal yang kecil saja mereka tentang kepesertaan itu mereka masih belum paham. Apalagi yang tadi tentang hak dan kewajibannya apa. Kadang-kadang mereka juga ada yang ini, saya haknya harus begini, tapi ekspektasi mereka terlalu berlebihan. Ada yang memang tidak bisa di-cover gitu. Misalnya contoh lah, saya ada, mohon maaf ya, ada di sini ada tai lalat, pengen dibuang lah karena kan kelihatan jelek nih gitu kan. Mereka pikir datang aja ke
kulit gitu ya. Pas di sini, oh kenapa nggak diambil? Ngadu kan ke BPJS. Ini kenapa nggak diambil? Kan ini saya ini kan gitu kan. Padahal itu kan estetik. Kalau estetik kan nggak boleh tuh kan. Nah itu yang memang kita harus apa ya? Tadi yang sampaikan Pak Rahmat, memang sosialisasi ini sudah dilaksanakan, memang tapi memang harus lebih ini lagi mungkin Pak ya. Mungkin ada di 10 program Ibu Bupati ini itu ada namanya lembu digital, tadi disampaikan Pak Rahmat itu bahwa di desa itu Ledik itu namanya lembu digital, itu semua sudah desa-desa sudah mempunyai tercover oleh internet. Jadi nanti misalnya bisa dikumpulkan gitu ya masyarakat di situ. Nanti kalau misalnya teman-teman dari BPJS juga terbatas kan, misalnya harus mau berangkat ke desa dan segala macam. Jadi bisa dijadwal, nanti bisa via Zoom gitu ya, disampaikan di situ masyarakat kumpul apa aja sih hak dan kewajiban sebagai peserta. Mungkin nanti kita bikin terobosan ya, nanti kita kerjasama dengan Diskominfo ya, nanti dengan teman-teman dinas kesehatan untuk lebih bisa mensosialisasikan terkait dengan hak dan kewajiban peserta BPJS mungkin ya Pak Rahmat ya. Mungkin tambahin sedikit ya Pak. Dari sisi kami sebetulnya untuk pengecekan kepesertaannya sangat mudah, sudah disampaikan oleh Dr. Deden tadi, bisa ke puskesmas terdekat, dia bawa KTP aja sebetulnya. Karena kita kan berdasarkan NIK untuk kepesertaannya mereka, jadi harusnya NIK-nya sudah terdaftar di Dukcapil. Kalau sudah terdaftar di Dukcapil, kalau sudah didaftarkan oleh Pemda atau pemerintah pusat, itu pasti langsung kebaca. NIK-nya bisa disebut, bisa dikelihatan di situ, nggak perlu lagi sebetulnya pakai kartu sebetulnya. Karena di FKTP juga di rumah sakit juga sudah dulu kan terpampang itu ada. Kami tidak perlu lagi pakai KTP, nggak perlu lagi fotokopi, karena tinggal bawa KTP saja dengan NIK itu sudah bisa. Bisa dicek, bisa juga lewat mobile JKN, aplikasi mobile JKN, atau kalau yang paling sering di sini kan WA ya Dok. Di WA itu ke 0811 8165 165, itu bisa langsung ngecek kepesertaannya bagaimana. Apapun mau ngadu masalah kepesertaan atau merubah status kepesertaannya itu bisa melewat WA. Jadi yang jauh-jauh itu sebetulnya nggak perlu datang ke kantor lagi, bisa melalui fasilitas di aplikasi WA. Bagi yang punya HP. Kalau yang nggak punya HP sebetulnya bisa nanti Dok, ya seperti itu tadi bilang, rencana kita mau bikin BPJS online nanti ke desa-desa. Terus terang kita pegawai kita terbatas juga, sumber daya kita terbatas. Jadinya memang kita nanti pastikan dulu berapa jumlahnya, bisa dijanjian dulu berapa yang ininya, baru bisa kita ini. Baik, oke. Terakhir Dr. Deden dan juga Pak Rahmat, closing statement dan pesan kepada masyarakat Indramayu. Dimulai Dr. Deden dulu. Ya. Dari kami masyarakat itu kalau misalnya memang membutuhkan pelayanan kesehatan ya, tidak hanya di rumah sakit ya, maka masyarakat ini bisa segera untuk menghubungi kalau masih di rumah gitu, bisa menghubungi pelayanan Dokmaru ya yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Manakala nanti memang dibutuhkan itu sifatnya setelah di-assessment oleh teman-teman kami di FKTP, dan dibutuhkan untuk pelayanan lanjutan, itu juga akan difasilitasi ya oleh pemerintah Kabupaten Indramayu dalam dinas kesehatan, yang kemudian akan dirujuk ke rumah sakit. Dan ini semua pengurusannya, penjaminan kepesertaan, penjaminannya sudah nanti akan diselesaikan antara FKTP dan juga kami FKTL dari rumah sakit. Jadi jangan ragu apabila membutuhkan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam ini kebijakan yang dibuat oleh Bupati kita, Bupati Haji Nina Agustina ini memang sudah menjamin pelayanan kesehatan yang terbaik. Dan yang kedua, apapun itu kritik, saran dan terkait dengan layanan kami untuk segera disampaikan dengan kami. Kalau misalnya disampaikan ke lain jalur akan kesulitan, bahkan ini kami untuk menyelesaikan solusinya malah akan makin berbelit. Kita intinya teman-teman kami, tim humas kami sudah siap apabila ada hal-hal yang memang sekiranya ada miskomunikasi atau kurang berkenan terhadap pelayanan kami siap untuk menerima saran dan kritikan yang membangun.
Siap. Ya. Terima kasih Dokter. Pak Rahmat. Ya, saya juga ingin mengucapkan sebetulnya terima kasih kepada Kembali kasih. Pemda, khususnya Pemda Kabupaten Indramayu, karena sudah lama kita bekerja sama, sudah terjalin dengan sangat baik, dengan rumah sakit juga, kita sudah bekerja sama dengan baik, kritik dan saran yang tentunya membangun, itu tentunya terbuka, karena kalau kita nggak terima kritik ya kita nggak bakalan maju ya. Jadi kalau ada saran dan kritik itu pasti kita terima dengan senang hati. Dan kita juga mohon maaf misalnya ada pelayanan yang kurang berkenan juga. Itu juga kembali lagi, kalau ada kritik kita bisa memperbaiki apa-apa yang kurang di kita. Cuma itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Satu lagi nih, dokter. Ya paling nanti ini aja Pak Rahmat ini supaya kita lebih ini lagi. Mungkin pada saat ada aduan dari masyarakat ya gitu ya, mungkin bisa diselesaikan dengan baik antara kita juga, karena kadang-kadang juga yang jadi problem itu kasihan di kami di nakesnya, kami dan juga pasien-pasien kami juga ya. Manakala aduan ini nggak selesai, jadi kayak di pingpong gitu. Jadi mungkin nanti diselesaikan saja, nanti begitu ada aduan dari kami, kemudian kami juga memang kami hanya sebagai, mohon maaf sekali lagi, kami hanya penyedia jasa layanan saja, dan kemudian BPJS sebagai penjamin bahwa kalau memang itu ada ranahnya penjaminan, maka kami akan arahkan ke BPJS. Nah itu tolong jangan dikembalikan ke kami gitu kan, ini karena ranahnya ranah penjaminan. Jadi mohon ini diselesaikan antara kami kan sudah ada tim PIPP dan juga Pak Rahmat juga dengan teman-teman PIPP juga ada. Jadi kami harapkan masyarakat jangan dikorbankan Dr. Stephen ya, bahwa karena mereka masyarakat tanda petik ya, tidak semua masyarakat itu paham gitu. Betul. Itu aja mungkin Pak. Nanti, terima kasih Dok. Ini kritik internal buat kita semua gitu Pak. Ya. Semoga clear setelah ini ya. Jadi menguntungkan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Dokter Deden, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah Terima kasih. Luar biasa. Tidak terasa kita berbincang lama dan akhirnya saatnya kita tutup podcast kali ini. Terima kasih kepada Sobat RSUD yang sudah menonton sampai akhir video. Bagi Anda yang memiliki ide ataupun masukan ataupun apapun tentang podcast, tema yang ingin diangkat, silakan komentar di kolom komentar. Dan akhirnya saya Dr. Stephen Saputro selaku host mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.